Halo Virgo, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Yang pertama aku dapat adalah gini, kamu dalam periode ada suatu tema tentang fondasi. Entah kamu benar-benar lagi proses untuk membangun atau untuk kamu punya fondasi yang bagus. Fondasi yang lama itu harus ibaratnya dibongkar dulu sampai ke dasar-dasarnya supaya apa? Kamu bisa meletakkan fondasi baru yang beneran kokoh, beneran bisa menopang apa yang mau kamu bangun di atasnya ya. Kenapa gitu? Ini bicara tentang stabilitas, nggak cuman stabilitas bisnis, ekonomi, keuangan, tapi juga, mmm, apa ya, stabilitas di dalam diri kamu dan juga hubungan-hubungan, konsep tentang hubungan yang stabil yang ada di hidup kamu. Kenapa gitu? Sebelum kita bahas ke situ, nih kita lihat dulu energi oracle kamu, sorry, astro oracle kamu adalah climate yang pertama itu. Climate itu berbicara tentang suatu, apa ya, kayak ada vibe yang tidak nyaman tapi kamu harus rasakan gitu. Ini bisa dipahamin karena kartu yang berikutnya adalah rumah ke-8, kata kuncinya misteri. Lalu yang berikutnya lagi adalah rumah ke-5, kata kuncinya passion. Dengan rumah ke-8, aku udah sering bilang mungkin ya, tentang itu rumah ke-8 itu misteri. Dengan kita berjalan dalam gelap, kita kan nggak tahu misterius itu dalam gelap ada apa. Sama seperti dengan analogi fondasi gitu ya, dengan membongkar itu, kita nggak tahu misalnya di dalam itu kita taruh apa aja fondasinya. Mmm, kita bicara fondasi untuk kehidupan ya, kamu punya mental block apa yang jadi dasar fondasi hidup kamu, mentalitas seperti apa, cara berpikir seperti apa, cara bersikap seperti apa, yang mungkin kata semesta, ini nggak bagus untuk kamu bawa lebih jauh untuk perjalanan evolusi jiwa kamu. Makanya sekarang waktunya kamu benerin atau nggak bongkar sekalian sampai bawah, kamu kasih yang baru, supaya stabilitas kamu bukan didasarkan pada konsep diri kamu yang lama. Oke, dengan misteri ini pasti rasanya nggak nyaman aku tahu, karena menyelami kegelapan, masukin zona unknown, masukin sebuah dunia, apalagi melihat kegelapan di dalam diri kita itu nggak pernah nyaman ya. Biasanya kita baru menyelami kegelapan pada diri kita setelah ada momen-momen trigger, momen-momen kaget yang semesta datangkan di hidup kita supaya apa? Kita nggak lari lagi dari kegelapan itu. Lalu yang berikutnya, tentang rumah kelima ini passion, rumah tentang inner child juga, sesuatu tentang mungkin ya rasa rasa stabil itu, rasa fondasi kamu itu ada sesuatu yang signifikan dengan masa kecil kamu, entahlah ada suatu hal terjadi dan itu mempengaruhi rasa aman kamu, ekspresi kreatif diri kamu, rasa aman inner child kamu. Kan untuk seseorang bisa mengekspresikan diri, untuk inner child yang merasa aman, itu kan butuh, apa ya, dunia eksternal yang juga aman gitu. Hubungan antar manusia yang juga memberikan rasa aman dan nyaman gitu. Kalau nggak ada itu pasti nggak akan keluar, jadinya terkubur jauh di dalam ya. Terus kita bahas nih, yang tema di dasar deck kamu adalah King of Pentacles. Ini di dasar deck nggak langsung kelihatan temanya tapi memberi warna. King of Pentacles aku melihat berbicara stabilitas, solid, nggak cuman bisnis, pekerjaan, keuangan, atau aspek-aspek kayak di dunia realita kamu gitu yang bisa terdeteksi, tapi juga aku melihat ini tentang konsep stabilitas dalam hubungan itu, pertemanan, hubungan romantis, hubungan di dalam keluarga. Ini ada yang harus distabilkan atau bahkan mungkin direstrukturisasi kembali dari nol ya. Kenapa begitu? Karena di pre-shuffle kamu tuh ada sesuatu pesan tentang kamu perlu nengok jauh ke belakang ya. Dari masa kecil, dari latar belakang budaya kamu, konsep-konsep tertentu yang kamu secara tidak sadar kamu serap ya, secara tidak sadar kamu serap dan itu mempengaruhi rasa aman kamu, rasa damai kamu, rasa stabil kamu. Apakah kamu menempatkan rasa aman pada hubungan tertentu, ataukah kamu menempatkan rasa aman pada apa yang kamu punya, ataukah kamu punya attachment yang sudah sehat atau belum dalam sebuah hubungan, seperti itu ya. Nah, ini sebuah tema yang sekitaran kamu nonton reading ini kamu perlu aware gitu. Dan ketika kamu resonate bahwa, oh iya bener, kayak gue lagi dalam proses nih mengurai semua trauma gue atau menyelami kegelapan di dalam diri gue. Nah, ini ada yang perlu kamu dengar lebih jauh lagi dalam reading ini. Oke, tema besar kamu Three of Pentacles dan Seven of Pentacles. Di sini Pentacles-nya memang dominan ya, sangat signifikan untuk berbicara keuangan, pekerjaan, bisnis. Tapi itu juga aku bilang tadi di awal, ada suatu pesan tentang stabilitas gitu. Sesuatu yang perlu, apa ya, sesuatu yang perlu waktu untuk diproses atau dibangun
ya, atau mungkin sesuatu konsep yang ada di dalam diri kamu tentang apapun ya, tentang apapun yang karena sudah terlanjur lama susah untuk dirubahnya. Nih, makanya Three of Pentacles itu aku melihat ada kemungkinan orang-orang, situasi yang hadir di hidup kamu sekitaran momen ini. Pertama, itu kayak untuk mengurai karma tertentu, jadi kayak bisa nih orang datang mengajarkan kamu sesuatu, atau sekitaran kamu nonton reading ini, itu adalah proses kamu kayak saling tukeran karma gitu loh dengan orang-orang atau situasi ini. Lalu yang berikutnya, selain berbicara tentang signifikansi transformasi dalam reading ini, tadi ya ada suatu chapter baru yang berhubungan dengan bisnis, pekerjaan, keuangan, karena blessing kamu Page of Pentacles, Three of Pentacles juga bisa berbicara tentang kayak chapter baru dalam bidang pekerjaan kamu. Page of Pentacles adalah sebuah fase awal ketika orang berada di dalam satu perjalanan gitu. Jadi kayak sangat mungkin ini juga sesuatu chapter baru yang berhubungan dengan pekerjaan, atau suatu chapter baru dengan energi kreatif kamu, satu chapter baru dengan inner child kamu tadi. Karena di sini energi apa ya, anak-anaknya signifikan sih, ada 2 page di sini. Rumah kelima itu juga berbicara tentang anak-anak, dalam artian anak-anak ketika di fase masih apa ya, masih belum tersentuh dunia gitu, masih pure, masih innocent, masih polos banget. Ketika anak itu masih ceria-cerianya sebelum kenal dunia, itu rumah kelima. Jadi bisa jadi anak itu signifikan dalam reading kamu, atau ini adalah proses kamu dengan inner child kamu ya. Dan karena ini posisinya ada di blessing kamu, ada sesuatu yang baru, atau kayak energi itu apapun yang sudah menutup inner child kamu sudah perlahan-lahan terurai. Oke. Lalu yang jadi tantangannya adalah Ace of Wands. Nah, King of Swords gitu. Ace of Wands tuh harusnya jadi energi yang ceria sih, karena di sini vibe petualangannya, excitement-nya, kayak semangat untuk sesuatu yang baru. Ini tuh ada banget gitu. Di sini selain Pentacles, energi dominannya juga api gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang on fire, entah semangat, entah juga ada sesuatu yang eksplosif ya, dengan kebanyakan, karena energi fire-nya juga lumayan di sini nih. Tuh Ace of Wands sama King of Wands, Knight of Wands, ada Page of Wands. Harusnya energi Wands ini membawa semangat, rasa excitement gitu. Terus semangat untuk melakukan sesuatu, tapi bisa juga kayak ada sesuatu yang eksplosif. Knight of Wands khusus di deck ini tuh kayak aku melihat ada sesuatu yang panas sih, dengan interaksi atau mungkin ada trigger yang mancing kamu, atau kamu ketemu dengan situasi yang kompleks dan itu ada bumbu-bumbu emosi di dalamnya ya. Yang jelas ini supaya kamu lebih mindful aja. Yang jelas gini, dengan Ace of Wands jadi tantangan kamu dikonfirmasi sama King of Swords, lalu Knight of Cups itu jadi advice kamu dikonfirmasi sama Queen of Swords. Ini kayak sebuah pesan untuk kamu sekali-sekali lepas gitu, sekali-sekali santai, sekali-sekali bisa ngetawain hidup, apa ya, melihat humor dalam situasi, kayak jangan terlalu serius gitu loh. Nggak apa-apa, masalah tuh dipikirin boleh, tapi ketika kamu terlalu serius, ketika kamu apa-apa dibawa tegang, dibawa stres, dibawa gelisah, karena itu ya apa ya, energi kegelisahan itu kayak selalu melekat gitu pada diri kamu. Nah, ini sebuah reminder untuk kamu gimana caranya supaya kamu sekali-sekali bisa relax gitu, sekali-sekali kamu bisa santai, nggak terlalu overthinking, lebih chill sama hidup kamu. Atau gini deh, kamu cari tahu ya kayak YouTuber atau siapa content creator yang gimana meromantisasi hidup kamu atau romanticize your life ya. Coba gimana caranya bisa melihat diri kamu sebagai pemeran utama hidup kamu, atau melihat gimana hidup kamu itu indah, gimana kamu memperlakukan diri kamu kalau misalnya kamu memperlakukan orang yang kamu sayang atau pasangan kamu. Seperti itu ya caranya meromantisasi hidup, atau ini suatu topik yang perlu kamu cari supaya kamu belajar apa ya, lebih chill gitu, lebih santai, lebih mengalir, dan juga belajar nggak terlalu kontrol freak lagi ya. Karena gimana pun ketika kamu ingin pegang semua kendali, kamu kayak menutup jalan semesta untuk intervensi hidup kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.